Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua mata kuliah elektroterapi dibahas materi tentang interferential current. Interferential current di sini berdasarkan istilah yang digunakan, maka interferential current, interferential ini berasal dari kata interfer, artinya menggabungkan atau mencampurkan. Sehingga ketika kita menggunakan istilah menggabungkan atau dicampurkan, maka paling tidak di sini ada dua arus. Sehingga interferential current ini merupakan dua arus yang mempunyai klasifikasi arus bolak-balik, dua arus bolak-balik yang digabungkan menjadi satu sehingga membentuk arus baru. Ini disebut sebagai interferential current. Interferential current ini ditemukan oleh Dr. Hans Nemec, kelahiran 1907 ini ya, di mana penggunaan interferential current ini utamanya adalah untuk menurunkan nyeri, untuk menurunkan nyeri. Interferential current ini merupakan dua arus yang berbentuk sinusoidal atau dua arus bolak-balik yang digabung menjadi satu sehingga membentuk arus baru, di mana frekuensinya antara 1000 sampai 10.000 Hz. Nah, sehingga karena interferential current ini dia frekuensinya antara 1000 sampai 10.000 Hz, sehingga interferential current ini dia masuk ke dalam medium frekuensi current atau arus berfrekuensi sedang. Pada umumnya frekuensi yang digunakan interferential current untuk menurunkan nyeri ini frekuensinya adalah 4000 Hz. Selanjutnya, the difference between two current produces what is referred to as a bit frequency. Karena tadi ada dua arus yang digabungkan, maka antara kedua arus tersebut ada selisih arus, ada selisih dari arusnya. Nah, selisih ini disebut sebagai bit frekuensi. Nah, selanjutnya, when two sine waves interact with each other and are at the same frequency, they are in phase, meaning the amplitude will double. When two sine waves interact with each other and are at the same frequency but 180 degrees out of phase, they would cancel each other out. Nah, ini ketika bentuk arusnya searah, maka dia akan saling menambahkan. Ketika bentuk arusnya berlawanan, maka dia akan saling mengurangi. Nah, contohnya saya gambarkan. Interferential current ini merupakan dua arus bolak-balik yang digabungkan menjadi satu. Katakanlah arusnya seperti ini misal. Ada dua arus yang digabungkan, dua arus bolak-balik yang digabungkan menjadi satu membentuk arus baru. Ketika arusnya ini searah, katakanlah ini searah dengan ini, sama-sama menuju ke atas, maka arus ini akan membentuk arus baru dengan intensitas yang saling menambahkan. Nah, tapi ketika bentuknya berlawanan, katakanlah pada suatu tempat ini berlawanan misal, bentuk arusnya berlawanan, maka pada cycle ini arusnya akan saling mengurangi. Nah, ada yang saling menambahkan disebut sebagai in phase karena arahnya sama. Ada yang berlawanan atau out of phase. Nah, ketika dia berlawanan seperti ini, out of phase, maka arusnya akan saling mengurangi. Intensitasnya akan saling mengurangi. Nah, ada dua bentuk arus bolak-balik, dua arus bolak-balik
digabungkan menjadi satu, maka dia akan menjadi arus baru. Misal ini penggabungannya akan terjadi arus baru. Arus barunya misal di sini ya, arus barunya akan terjadi seperti ini bentuknya. Nah, ada yang besar, ada yang kemudian kecil lagi, ada yang besar lagi, ada yang kecil lagi. Nah, bentuk arus yang kecil ini berarti dia out of phase, saling mengurangi. Ketika dia besar berarti dia arusnya in phase atau saling menambahkan atau searah. Nah, bentuk arus baru ini sering juga disebut sebagai AMF atau amplitude modulation frequency. Ada modulasi, ada modifikasi dari intensitas, dan ada modifikasi dari frekuensi. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Ini memang agak kesusahan kalau menggambar dengan tab ini karena tidak terbiasa dan hanya memakai jari. Nah, seperti ini. Kemudian ada dua arus bolak-balik. Ada yang in phase, ada yang out phase. Ini mempunyai frekuensi yang berbeda, sehingga membentuk bentuk arus yang berbeda. Sehingga membentuk arus baru. Misal bentuknya seperti ini. Harusnya seperti ini, misal sehingga ada arus yang kecil. Ini arus yang kecil ini berarti dia out of phase. Ada arus yang besar berarti dia in phase arah. Nah, kalau kita lihat di sini, maka bentuk arusnya ini seakan-akan naik turun, naik turun. Nah, ini bentuk arusnya seakan-akan dia naik turun seperti ini. Berbeda ketika belum digabungkan. Ketika belum digabungkan dia intensitasnya cenderung relatif sama antar cycle. Begitu juga yang di sini. Nah, ini cenderung relatif sama intensitasnya. Tapi ketika dia sudah digabungkan, maka akan membentuk arus intensitasnya berbeda-beda, naik turun ketika digabungkan. Sehingga bentuk arus baru ini sering juga disebut sebagai AMF atau amplitude modulation frequency. Ada modulasi atau modifikasi dari amplitude. Amplitude tadi apa? Intensitasnya, kuatnya arusnya dimodifikasi, tidak lagi dia relatif sama seperti ini dari awal sampai akhir, tapi berubah-ubah seperti ini, naik turun seperti ini. Ada modifikasi dari arus intensitasnya atau amplitudenya, dan ada modifikasi dari frekuensinya. Katakanlah frekuensi pada arus pertama di sini adalah 4100 misal. Frekuensi pada arus kedua adalah 4000 Hz misal. Maka akan membentuk frekuensi baru, yakni frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 dibagi 2, sehingga akan membentuk frekuensi baru 4050 Hz. Nah, sehingga arus baru ini sering disebut sebagai AMF, amplitude modulasi frekuensi. Ada modulasi atau modifikasi. Apa yang dimodifikasi? Amplitudenya, intensitasnya, yang tadinya relatif sama sebelum digabung antara cycle yang di atas dan cycle yang di bawah, relatif sama kedua arus ini. Ketika digabungkan, maka
intensitasnya akan bervariasi, naik turun. Padahal sebelum digabung relatif sama. Kemudian bukan hanya amplitudo yang dimodifikasi atau dimodulasi, tapi juga frekuensinya. Ketika arus pertama frekuensinya 1100 misal, kemudian arus yang kedua frekuensinya 4000 Hz, maka arus baru ini mempunyai frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua dibagi 2 menjadi 4050 Hz. Sehingga sering disebut sebagai amplitudo modulasi frekuensi. Ada modifikasi pada amplitudonya dan ada modifikasi dari frekuensinya. Oke, selanjutnya, when two sine waves interact with each other and are at different frequency, they would periodically be in phase and out of phase, which means that the amplitude would double and can be cancel out, thus creating a bit frequency. Sehingga karena ada yang in phase dan out phase, maka akan membentuk amplitudo modulation frequency, di mana nanti selisih antara frekuensi pertama dan frekuensi kedua disebut sebagai bit frekuensi. Nah, bit frekuensi ini nanti akan sangat penting sekali karena sebagai patokan dosis pada kondisi tertentu dalam aplikasi interferential current. Nah, ini tadi contohnya pada frekuensi pertama dia seperti ini, di mana ketika kedua arus bolak-balik ini sebelum digabungkan, relatif intensitasnya dari awal sampai akhir sama. Nah, relatif intensitasnya dari awal sampai akhir sama. Begitu pula pada arus yang kedua. Ini relatif sama intensitasnya, amplitudonya, kuatnya arus relatif sama. Namun ketika kedua arus ini digabungkan, maka akan muncul arus baru dengan intensitas atau amplitudo yang bervariasi dari kecil, sedang sampai ke tinggi, kembali lagi ke kecil dan seterusnya. Sehingga terjadi modifikasi dari intensitas atau amplitudo yang tadinya relatif sama awal dari akhir menjadi bervariasi. Kemudian selain itu juga frekuensinya berbeda. Misal di sini tadi frekuensinya adalah 4100 Hz, arus kedua 4000 Hz, maka akan muncul frekuensi baru yaitu 4050 Hz. Nah, sehingga arus baru ini sering disebut sebagai AMF atau amplitudo modulation frequency. Ada modulasi, ada modifikasi dari intensitas atau amplitudo naik turun, dan ada modifikasi atau modulasi dari frekuensinya, muncul frekuensi baru. Nah, ini contohnya ketika dua arus ini digabungkan, arus sinusoidal ini digabungkan, maka akan muncul arus baru yaitu AMF, amplitudo modulation frequency, di mana selisih antara arus pertama dan arus kedua disebut sebagai bit frekuensi. Sehingga dalam setiap satu modifikasi seperti ini terdapat 100 kali pengulangan arus dalam 1 detik. Di sini juga 100 kali pengulangan dalam 1 detik. Ini sebanyak 4050 Hz total dari frekuensinya, frekuensi barunya. Nah, dalam pemasangannya untuk menggabungkan kedua arus ini, maka elektrode ini akan disilangkan. Nah, misalnya alat interferential current-nya, maka elektrode channel pertama di sini dan di sini, sedangkan elektrode pada channel kedua di sini dan di sini. Jadi seakan-akan disilangkan.
Elektroda pertama, misalnya ini katodanya, di sini anodanya. Channel yang kedua, di sini katodanya, di sini anodanya, sehingga saling menyilang. Dengan penempatan elektroda yang menyilang seperti ini, maka kedua arus ini akan membentuk arus baru karena digabungkan. Dikatakan bahwa the main advantage of interferential current is the depth of penetration and that it can cover a large treatment area than other form of electrical stimulation. Jadi dikatakan bahwa keuntungan utama dari penggunaan interferential current ini adalah penetrasinya, kedalaman dari arusnya. Semakin tinggi frekuensi, ini misal frekuensi yang digunakan ada 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz sampai 6400 Hz ini ya. Dan ini adalah tahanan jaringannya, resistan in ohm. Ketika penggunaan frekuensi rendah 50, 100, 200, 400 Hz, 800 Hz, maka tahanannya akan tinggi sampai 3200 ohm. Tapi ketika penggunaan frekuensinya tinggi sampai 6400 Hz misal atau 3200 Hz, maka tahanannya cenderung rendah, tidak sampai 200 ohm. Nah, sehingga semakin tinggi frekuensi maka semakin rendah resistannya atau semakin rendah tahanan jaringannya, sehingga penggunaan interferential current ini penetrasinya akan lebih dalam dibandingkan elektroterapi dengan frekuensi yang rendah. Selanjutnya, many electrical stimulation devices that offer interferential current have an additional setting on the device that is referred to as pre-mode or pre-modulated interferential current. Nah, pada umumnya awalnya interferential current ini membutuhkan dua channel. Awalnya membutuhkan dua channel seperti ini. Interferential current membutuhkan dua channel untuk disilangkan. Karena untuk membentuk satu arus ini dibutuhkan satu channel, sehingga untuk membuat dua arus dibutuhkan dua channel 4 elektroda. Nah, perkembangannya interferential current ini bisa dibuat satu channel, tetapi langsung pada satu channel tersebut akan menghasilkan amplitudo modulation frekuensi. Nah, langsung menghasilkan amplitudo modulation frekuensi, tidak perlu menggabungkan arus. Arus sudah digabungkan di dalam alat, sehingga channel modularitas elektroterapi ini akan langsung mengeluarkan amplitudo modulation frekuensi. Contohnya seperti ini. Kalau alat dulu interferential current ini, katakanlah ini alat interferential current, dia membutuhkan dua channel. Nah, ini misalnya ini katodanya, kemudian ini anodanya, channel pertama, ini kemudian ini channel kedua, sehingga channel pertama di sini arusnya dan channel kedua di sini arusnya, sehingga dia akan menggabung menjadi amplitudo modulation frekuensi. Nah, ini dulu alat seperti ini, sehingga interferential current ini membutuhkan dua channel pertama dan channel kedua untuk menghasilkan interferential current. Tapi dalam perkembangannya kemudian ditemukan premodulat, di mana premodulat ini satu channel saja, dia sudah bisa menghasilkan amplitudo modulation frekuensi, di mana penggabungan arus ini sudah terjadi di dalam alat.
Kalau alat yang dulu yang menggunakan 2 channel, penggabungannya di dalam jaringan tubuh. Ada 2 arus, kemudian digabungkan di jaringan tubuh. Kalau premodulat, penggabungan arusnya sudah ada di dalam alat. Kemudian, remember that interferential occur due to the interference of separate channel within the tissue. The stimulation that are provided by the uninterrupted kilohertz frequency under the electrode of each channel are so rapid that they are incapable of eliciting a specific motor response. Nah, ketika arus sinusoidal, kedua arus sinusoidal atau kedua arus bolak-balik ini tidak digabungkan, alias arusnya masih sama intensitasnya. Contohnya seperti ini, ketika kedua arus ini tidak digabungkan sehingga intensitasnya cenderung relatif sama dari awal sampai akhir, begitu pula dengan durasi pulsanya dari awal sampai akhir, maka kecenderungan jaringan tubuh atau katakanlah jaringan saraf ini akan beradaptasi karena tidak ada modifikasi dari intensitas ataupun frekuensi ataupun durasi pulsanya, sehingga jaringan saraf katakanlah mudah beradaptasi. Ketika jaringan saraf ini beradaptasi, maka stimulasi ini tidak bisa atau susah untuk menghasilkan aksi potensial atau susah untuk menstimulasi serabut saraf karena sarafnya sudah beradaptasi. Nah, keadaan ini sering disebut sebagai Wedensky inhibition. Sehingga ketika arus tadi tidak digabungkan, diaplikasikan pada jaringan tubuh, maka saraf cenderung susah untuk dirangsang atau susah untuk distimulasi. Ini disebut sebagai Wedensky inhibition. Sehingga perlu untuk menggabungkan kedua arus agar intensitas atau amplitudonya terjadi variasi, terjadi modifikasi, naik turun, dan frekuensinya juga berubah, sehingga susah untuk diadaptasi oleh serabut saraf. Sehingga karena susah diadaptasi, sehingga serabut saraf tersebut mudah untuk terstimulasi. Nah, ini dikatakan to prevent Wedensky inhibition, it is necessary to interrupt the current after each depolarization. This can be achieved by rhythmical increasing and decreasing the amplitude. Nah, untuk mencegah terjadinya Wedensky inhibition, susahnya terstimulasi serabut saraf katakanlah, maka perlu diberikan modulasi atau modifikasi dari amplitudonya. Amplitudonya atau intensitasnya harus naik turun, alias kedua arusnya ini harus digabungkan. Kemudian once two channel interfere with each other and the difference is within a sensory or motor ring, the patient then perceive the sensation within the tissue rather than under the actual electrode. Nah, ketika kedua elektrode ini, keempat elektrode atau kedua channel ini disilangkan, kedua arus ini disilangkan, maka hasil arus baru atau munculnya arus baru, gabungan dari arus itu terjadi di dalam jaringan tubuh pasien. The amplitude modulation is also characterized by the modulation depth, di mana nanti akan dikenal dengan modulation depth. Pada penggabungan arus ini ada yang modulation depth-nya 100%, ada yang 50%. Nah, ini contohnya gambarnya seperti ini. Nah, ketika kedua arus sinusoidal ini digabungkan menjadi satu, maka ada yang modulation depth-nya 0% tidak berubah, ada yang modulation depth-nya 50% seperti ini, dan ada modulation depth-nya 100%. Kalau modulation depth-nya 100%, maka arus tersebut
akan terputus seperti ini. Modulation depth-nya 100%. Nah, ini contohnya. Ketika ada dua arus atau dua channel dari elektroterapi, ini channel pertama katakanlah, ini channel kedua, sehingga channel pertama ini ada arus sinusoidal dan channel kedua ini ada arus sinusoidal yang bergabung di dalam jaringan tubuh pasien, maka penggabungan dua arus ini akan memunculkan arus baru dengan depth penetration 100%. Ini di sini. Sedangkan di luar ini, misal di samping sini, maka ini hanya penetration depth-nya hanya atau modulation depth-nya hanya 50% saja. Nah, modulation depth 100% ini pada katakanlah derajat 45 derajat dari arus pertama dan arus kedua. Kemudian frekuensi modulation, method of preventing accommodation. Ini selain memodifikasi intensitas atau amplitudo, maka perlu juga memodulasi frekuensi, sehingga ada nanti di alat atau modalitas interferential current ini ada yang disebut sebagai settingan atau pengaturan frekuensi modulation. The width of the frequency modulation, a broad frequency modulation, large frequency range is better for preventing accommodation than a narrow frequency modulation. Dikatakan bahwa frekuensi modulation yang semakin lebar ini maka akan mencegah terjadinya akomodasi saraf. The frequency modulation mode atau sering disebut sebagai sweeping, depending on the equipment used, there are various ways of indicating the ratio between the base amplitude modulation frequency and the frequency modulation. Nah, frekuensi modulasi ini merupakan modulasi atau modifikasi dari frekuensi, alias frekuensinya akan dimodulasi, frekuensinya akan dimodifikasi. Frekuensi apa yang dimodifikasi? Frekuensi dari bit frekuensi atau frekuensi dari amplitudo modulasi frekuensi. Contohnya seperti ini. Jika bit frekuensi yang disetting pada alat adalah 20 Hz, kemudian disetting frekuensi modulasinya menjadi 50 Hz, maka dari 20 Hz akan meningkat, akan termodulasi frekuensi 20 Hz ini menjadi 70 Hz, sehingga bit frekuensi yang awalnya 20 Hz ini akan naik menjadi 70 Hz karena disetting frekuensi modulasinya 50 Hz. Sehingga bit frekuensi awal dasarnya 20 Hz, ketika disetting frekuensi modulasinya 50 Hz, maka dari 20 Hz akan naik menjadi 70 Hz. Yang awalnya 20 kali pengulangan arus dalam 1 detik menjadi 70 kali dalam 1 detik. Nah, frekuensi modulasi ini semakin tinggi frekuensi modulasi, maka semakin susah untuk diadaptasi oleh serabut saraf. Nah, ini frekuensi modulasi. Terjadi modulasi, modifikasi pada frekuensi. Frekuensi siapa yang dimodulasi? Frekuensi siapa yang dimodifikasi? Frekuensi dari bit frekuensi. Bit frekuensi tadi apa? Selisih antara frekuensi pertama dan frekuensi kedua. Ini disebut sebagai frekuensi modulation. Kemudian nanti ada yang disebut sebagai modulation program. Modulation program itu adalah kebutuhan waktu dari bit terendah menuju ke bit tertinggi. Ini butuh waktu berapa detik. Ini nanti disebut sebagai modulation program. Nah, selanjutnya, ini
cara penentuan dosisnya. Pasien with acute condition are treated with relative low amplitude. Nah, pasien dengan keluhan nyeri yang sifatnya masih akut, itu jangankan ditekan kuat, dipegang sedikit saja sudah nyeri. Sehingga dosimetri atau dosis pemberian interferential current ini menggunakan amplitudo yang rendah atau intensitas yang rendah. Dalam level excitatory atau level stimulasi dalam klinis disebut sebagai level intensitas subsensori. Nah, kemudian settingan untuk beat frekuensi atau amplitudo modulation frekuensinya tinggi. Amplitudo modulasi frekuensinya tinggi atau beat frekuensinya tinggi. Ketika pasiennya ada keluhan nyeri dan sifatnya masih akut, maka intensitasnya subsensori, beat frekuensinya tinggi. Sampai berapa tingginya? Ada yang mengatakan lebih dari 80 Hz. Itu sudah termasuk tinggi. Sehingga ketika pasiennya keluhan nyeri, kemudian sifatnya masih akut, intensitasnya kita setting rendah subsensori, dan beat frekuensinya kita setting lebih dari 80 Hz, katakanlah 100 Hz. Karena semakin tinggi frekuensi dalam merangsang saraf sensoris akan dirasakan semakin nyaman. Nah, kemudian relatively broad frequency modulation. Frekuensi modulasi atau modifikasi frekuensi dari beat frekuensi ini tinggi pula atau luas. Seberapa tinggi, seberapa luas? Ada yang mengatakan lebih dari 50 Hz. Sehingga ketika pasien datang nyeri, keluhan nyeri, sifatnya masih akut, maka kita setting pada modalitas interferential current ini dengan amplitudo atau intensitas rendah subsensori, dengan beat frekuensi tinggi lebih dari 80 Hz, misal 100 Hz, dan frekuensi modulasi yang luas, misal lebih dari 50 Hz, katakanlah kita berikan 100 Hz. Nah, kemudian relatively gently changing frequency modulation program with a long duration. Ini 6/6, ini merupakan frekuensi modulation program atau 1/30, atau nanti ada 12/12. Nah, ini adalah kebutuhan waktu dari beat frekuensi rendah menuju ke frekuensi yang tinggi. Ini merupakan frekuensi modulation program. Nah, ini contohnya. Pada kondisi akut, maka dosimetri atau settingan dosis penggunaan interferential current, pertama tadi apa? Amplitudonya atau intensitasnya subsensori atau rendah. Kemudian beat frekuensinya ketika akut, keluhan nyeri akut, maka lebih dari 80 Hz. Katakanlah saya gunakan 100 Hz. Kemudian frekuensi modulasinya lebih dari 50 Hz. Katakanlah saya gunakan juga frekuensi modulasi di sini adalah 100 Hz pula. Dengan frekuensi modulasi program, katakanlah saya gunakan 6/6. Nah, ini pada kondisi keluhan nyeri bersifat akut. Ketika saya setting beat frekuensinya 100 Hz dan frekuensi modulasinya juga 100 Hz, ini ya. Maka
bit frekuensi ini dari 100 Hz dia akan naik menjadi 200 Hz karena ada ditambahkan frekuensi modulasi sebesar berapa? 100 Hz. Sehingga bit awal, frekuensi awalnya adalah 100 Hz, yang kemudian dia akan naik menjadi 200 Hz. Selama 6 detik, dibutuhkan waktu 6 detik. Nah, kalau digambarkan dia akan menjadi seperti ini. Misal bit frekuensi yang saya setting tadi adalah 100 Hz. Kemudian frekuensi modulasinya saya setting 100 Hz, sehingga ketika saya modifikasi dari bit frekuensi 100 Hz ini dengan frekuensi modulasi 100 Hz pula, maka puncaknya akan menjadi 200 Hz. Nah, kemudian dengan frekuensi modulation program 6/6, artinya apa? Kalau 6/6 berarti dari 100 Hz menuju ke 200 Hz dibutuhkan waktu 6 detik. Jadi akan menjadi seperti ini. Dari 100 Hz bit awal menuju ke puncak, karena frekuensi modulasinya saya tambahkan 100 sehingga totalnya 200, menuju ke puncak 200 Hz ini dibutuhkan waktu 6 detik. 100 Hz, 110, 120, 130 terus sampai 200 Hz dibutuhkan waktu 6 detik. Begitu juga ketika dari 200 Hz menuju ke 100 Hz kembali ke turun, maka dibutuhkan waktu juga 6 detik. Nah, ini adalah frekuensi modulation program atau sering juga disingkat sebagai modulation program 6/6. Ini satuannya detik. Artinya dari bit frekuensi awal menuju ke peak frekuensi tertinggi dibutuhkan waktu 6 detik. Begitu juga ketika dia turun menuju ke bit frekuensi awal dibutuhkan waktu 6 detik. Sehingga bertahap, ini dirasakan nyaman oleh pasien. Ini biasanya ditujukan pada keluhan-keluhan nyeri yang bersifat akut. Sedangkan pada kondisi kronis